Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Zara di acara podcast. Untuk podcast kali ini kita akan mengusung tema yaitu media sosial. Tapi sebelum kita memulai podcast ini, saya sudah ditemani oleh salah satu siswi dari Sekolah Menengah Kejuruan di Salatiga. Ini sudah diperkenalkan dari Mbak Reza. Nama saya Reza Putri. Oke, Mbak Reza apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kira-kira sekarang kesibukannya Mbak Reza itu apa ya? Kalau saya sendiri sekarang lagi sibuk PKL. Oke, PKL. Oke, di sini Mbak Reza ini nantinya akan menemani saya untuk mengisi acara podcast ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya dia yang mau hadir di podcast ini. Terima kasih juga udah diundang di podcast ini. Oke, sesuai kita balik ke tema tadi ya. Tadi kan podcastnya kita ada tema media sosial. Media sosial ini kan bukan kata-kata yang jarang ya, benar-benar umum dan emang kebutuhan kan sekarang. Sekarang nih Mbak Reza, kira-kira ada nggak aplikasi-aplikasi platform media sosial gitu yang selalu digunakan, selalu sering banget buat kegiatan sehari-hari? Kalau buat sehari-hari, saya biasanya TikTok. Oke, TikTok. Terus Instagram. Instagram. YouTube. Paling pentingnya sih WhatsApp. Oke, WhatsApp. Untuk di era yang modern ini kan media sosial itu, platform-platform kayak media sosial gitu kan emang bener-bener penting ya buat kebutuhan, kegiatan gitu. Kira-kira buat Mbak Reza sendiri tuh penting banget gitu nggak buat selalu pakai media sosial itu? Kalau ini sih ya penting. Apalagi kan saya seorang pelajar, di mana saya angkatan dari kurikulum Merdeka. Di situ kan kita pembelajaran sekarang banyaknya melalui project-project. Mana project itu nanti kayak video-video gitu kan, harusnya diupload ke media sosial. Jadi ya penting banget ya. Oke. Terus kan seseorang itu kan pasti punya manajemen waktu ya. Mbak Reza sendiri kan pasti punya manajemen waktu ya, walaupun itu tertulis atau enggak tertulis kan. Tapi pernah nggak media sosial itu mempengaruhi Anda saat melakukan manajemen waktu Anda? Sangat berpengaruh. Itu karena bisa dijabarkan seperti apa? Dulu kan sebelum mengenal media sosial, itu kan dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari belajar dan bermain itu tuh udah terjadwal banget. Kayak bisa dibilang disiplin. Terus sekarang udah mengenal media sosial, itu jadi kayak gimana ya, berantakan. Iya sih, bener. Yang jadwalnya belajar malah masih asik gunain gadget buat media sosial. Jadi waktu belajarnya kan berkurang ya, karena kita terfokus sama itu. Udah asik sama media sosial. Oke. Kalau dari Mbak Ria sendiri nih, ada nggak waktu-waktu yang tepat gitu buat kita selalu gunain media sosial gitu? Kalau waktu yang tepat itu biasanya waktu luang. Kalau enggak ya emang semisal kita ada tugas buat bikin project ya emang mengharuskan kita buat gunain media sosial. Itu sih. Itu aja ya berarti. Oke, berarti emang harus di waktu luang yang benar-benar free gitu kan. Terus tadi kan waktu-waktu yang tepat ya. Kalau sekarang ada nggak waktu atau kapan aja kita tuh harus menghindari penggunaan media sosial? Itu untuk menghindari ya. Biasanya di waktu jam-jam belajar, jam-jam kerja. Itu seharusnya kita terfokus dulu buat belajar ataupun buat kerja. Jangan buat bermain yang lain-lain. Ya, berarti emang harus fokus dalam satu hal dulu ya, harus terselesaikan dulu. Oke, Mbak Reza ini kan seorang pelajar ya dari SMK Salatiga gitu. Apalagi dulu Mbak Reza kan mengalami itu masa-masa corona tahun 2020 itu kan benar-benar kita diliburkan di rumah, kita semuanya gunain daring. Ya, terus pembelajarannya kan memang langsung dialihkan ke sistem digital dari Zoom, terus penggunaan web dari sekolah gitu kan. Terus itu pun juga sampai saat ini pun masih dipakai. Kan. Oke. Dari Mbak Ria sendiri nih, kira-kira penggunaan media sosial untuk pembelajaran daring online gitu buat Mbak Reza tuh efektif nggak? Atau malah
efektifnya itu tatap muka langsung dari papan tulis ngajar langsung kalau gitu? Kalau saya lebih memilih tatap muka. Tatap muka, oke. Karena kalau kita gunain kayak apa pas zaman corona kemarin, itu tuh nggak selebihnya kita terfokus ke ke pelajaran. Kalau kita misalnya udah dibuka, oh tugasnya ini nih, nanti aja lah, malah kita sibuk buat yang lainnya gitu. Apalagi kan nggak sepenuhnya dijelaskan langsung sama gurunya, jadi kita harus cari tahu sendiri kan. Ya kalau kita tahu, kalau kita paham, kalau enggak kan malah jadi ribet sendiri. Kadang kan ada tadi ya apa kendala-kendala gitu kan, kalau dari misalkan kita zoom dari guru yang menjelaskan tapi tiba-tiba sinyalnya hilang gitu kan, itu ngefek banget kan. Terus kita lagi nyimak nih tiba-tiba ada notifikasi dari aplikasi lain, mengganggu banget. Mengganggu. Oke, kira-kira ada nggak solusi agar pembelajaran online digital itu bisa masuk gitu? Maksudnya murid-muridnya tuh memahami materinya dari guru gitu kan. Ada murid yang nggak paham karena emang cocoknya tatap muka langsung diajarin gitu. Kira-kira ada nggak solusi nggak? Kalau solusi dari saya sih buat bikin apa ya, sistem pembelajarannya yang menarik. Oh menarik, oke. Kayak apa, bikin muridnya itu nyaman dulu. Wah ini apa, pembelajarannya bagus nih, mudah nih dipahami. Jadi ya cari-cari aja platform yang bikin hasil buat apa, buat materinya itu lebih menarik, lebih disukai sama murid-muridnya gitu. Ya itu juga mengarah ke gurunya juga kan, untuk mencari hal-hal yang dapat menarik perhatian siswa gitu. Oke, masih di media sosial. Kan media sosial itu kan banyak ya platformnya. Apalagi zaman yang benar-benar modern ini, platform media sosial itu pasti ada yang menyuguhkan berupa konten-konten video yang menghibur gitu kan. Kalau setiap ada konten baru itu kan kadang pasti trending kemudian viral kan. Nah, dari Mbak Reza sendiri nih menanggapi viral seperti itu tuh kayak gimana? Apakah ikut trending, ikut-ikutan konten yang bikin trending itu, atau biasa lanjut yang lain gitu? Kalau saya nggak pernah ikut-ikutan yang trending gitu. Semisal lihat nih di beranda saya ya, oh ini tuh video yang lagi viral nih, lagi trending banget. Cukup tahu aja, udah scroll. Kalau saya gitu, nggak ikut-ikutan, nggak pernah ikut-ikutan yang lagi viral-viral. Yang biasa aja ya, langsung nggak terlalu nggak pernah juga gitu. mengomentari kayak gitu, enggak. Kalau di platform yang menyuguhkan konten-konten seperti itu kan pasti ada ya namanya kolom komentar kan. Di kolom komentar itu kan tempatnya orang-orang yang menonton untuk berpendapat pribadi mengenai video yang diupload itu, video dari konten kreator tersebut. Tapi zaman sekarang ini kan banyak ya komentar-komentar yang kurang baik itu, terus nantinya malah menurunkan kesehatan mental dari konten kreator tersebut dan jadinya malah nggak bikin video lagi gitu kan. Nih kalau Mbak Reza menemukan hal-hal seperti itu respon Mbak Reza tuh gimana? Greget apa? Greget banget. Karena kan biasanya mereka tuh nggak memahami dari video yang diupload dulu, nggak dipahami dari awal sampai akhir. Oh ya ini tuh video tentang apa sih? Kalau emang nggak bagus ya gimana cara kita memberi saran dengan kata-kata yang baik gitu. Nggak seharusnya kita langsung nggak bagus nih video nih gini langsung kita hujat. Jangan, kita kan nggak tahu mental orang kayak gimana. Dia kalau dia menerima saran kita dengan baik, kalau enggak kan nanti malah si kreatornya itu nganggap itu saran kritik biasa aja kan, itu nggak masalah ya, tapi kadang terlalu dipikirkan kan bisa menyebabkan mental seseorang itu jadi down gitu kan. Terus nih di media sosial itu kan mesti banyak ya berita-berita hoax gitu. Berita hoax dan nyatanya juga dari berita hoax itu banyak juga yang percaya dan ikut menyebarkan. Nih dari Mbak Reza sendiri nih, kalau nemu kayak gitu gimana? Nemu orang yang percaya hoax disebarin dan membuat hoax itu seakan-akan bener-bener nyata, real gitu. Cari tahu dulu latar belakangnya. Kalau betul nggak ini tuh aslinya kayak gini. Kalau enggak ya jangan ikut-ikutan. Kalau emang iya ya
silahkan, mau ikut memviralkan ya silahkan, tapi kalau enggak ya jangan, nanti malah kita kena sekarang kan ada itu undang-undang peraturan UU ITE. Nah, nanti kan kita juga yang rugi, kita juga ikut dituntut juga kan kalau video yang kita sebarkan itu hoax. Bener sih, apalagi hukuman dari undang-undang ITE itu kan memang benar-benar nggak friendly banget, berat banget kan ya. Terus di media sosial ini kan pasti memberikan dampak kan ya, dampak baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Dari Mbak Reza ini ada nggak dampak-dampak positif gitu yang Mbak Reza alami atau yang terjadi secara umum gitu, dari positif dulu? Kalau dampak positifnya sih ya tadi membantu kita dalam proses pembelajaran tadi. Terus mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang jaraknya jauh, yang emang nggak tiap hari kita bisa komunikasi gitu, bisa berkomunikasi gitu. Untuk yang negatif, dampak negatifnya sih tadi sih kita jadi sering bermalas-malasan. Karena lebih asik ke media sosial, kita nggak ngerjain tugas-tugas yang lain. Terus yang kedua kayak gimana ya, gampangnya kita terpengaruh media sosial yang nggak baik. Aku mau nanya tentang komunikasi nih. Kadang kan kita berkomunikasi melalui WhatsApp ya, misalkan kita ngetiknya seperti ini, kita ketiknya bla bla bla, tapi pas ngetik tuh kita nggak ada perasaan apa-apa. Nah, dari feedback yang baca itu kan kadang kayak ambilnya kok itu tiba-tiba marah, karena nggak apa-apa. Jadi vibes dari katanya itu, dari pesannya itu kan beda gitu. Terus kalau misal tiba-tiba nih temannya Mbak Reza gitu dapat hal kayak gitu, terus cerita ke Mbak Reza gitu, responnya kayak gimana? Kalau itu sih gimana ya, tergantung orangnya juga sih. Kalau emang orangnya perasa ya pasti ngetiknya tuh kita ngetiknya biasa aja, nggak gimana-gimana. Tapi mereka nganggapnya kayak serius gitu kan. Serius. Itu ya lebih dalam itu sih penulisan ketikannya itu. Kalau enggak kan di WhatsApp juga ada fitur voice note. Bisa pakai voice note gitu. Bisa pakai voice note gitu. Dan kadang yang mencuri perhatian itu tanda baca. Tanda bacanya. Tanda baca titik itu benar-benar dikira serius banget kan, padahal ya kadang cuma buat ngakhiri percakapan gitu, itu bisa aja. Kayak kira-kira dari Mbak Reza ada pesan nggak buat teman-teman yang menonton buat penggunaan media sosial gitu? Pesannya buat teman-teman, berbijaklah dalam bermedia sosial. Apalagi kan kalau kita ikut terjerumus ke berita-berita yang nggak baik, berita-berita hoax kan kita juga yang terkena imbasnya. Apalagi sekarang udah ada peraturan UU ITE gitu. Terima kasih buat sarannya Mbak Reza, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi di acara podcast ini. Terima kasih juga udah diajak buat ngobrol-ngobrol santai di sini. Terima kasih banyak ya. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman agar video ini bisa bermanfaat. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.